Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema kita yaitu bagaimana mengenali dan juga bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi orang-orang munafik. Tentang orang munafik, tadi guru-guru kita sudah menjelaskan bagaimana tanda-tanda dan juga bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi orang munafik. Nah di segmen 3 ini pemirsa kami buka sesi tanya jawab yang kami persilakan terlebih dahulu kepada para jamaah atas nama Ibu Reni. Silakan Ibu Reni, boleh? Boleh sambil berdiri Ibu? Wah biar masuk TV nih Ibu. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reni dari Majelis Taklim Baitus Salam. Ustadz saya mau bertanya nih, bagaimana kita membedakan orang beriman dan munafik di bulan Ramadan ini yang saya lihat rata-rata orang terlihat beriman semua. Terima kasih Ustadz. Seperti beriman tapi tidak beriman begitu ya. Terima kasih Ibu Reni atas pertanyaannya. Silakan Abi Bantun boleh sambil ke bawah biar lebih mengena jawabannya. Padahal dulu ya. Masya Allah. Iya, naik mobil mewah bawa anak. Cakep. Kita turun ke bawah lebih enak. Masya Allah. Ya Ibu, jadi untuk atribut mereka sama. Ya, sholatnya juga sama. Tapi mohon maaf, karena hatinya berpenyakit, nanti nggak bisa juga dibedakan. Maksudnya nanti akan mudah dibedakan aslinya. Apa kata kanjeng Nabi kita Muhammad SAW? Jadi 4 ciri. Secara zohirnya itu semua puasa ya puasa, tarawih juga tarawih. Nah cuman tetap nanti kepada aslinya nggak akan bisa ketukar. Apa kata Nabi dari 4 ciri itu? Yang pertama adalah wajahun abisun. Jadi wajahnya abisun itu sampai Nabi aja pernah disinggung, diingetin sama Al-Quran. Makanya ada surat turun abasa watawallah. Jadi ibu nanti bisa membedakan itu kalau kata orang Betawi, ya Allah ini aneh resep amat sama dia. Kenapa? Orangnya ajar banget. Tapi ajar yang natural dengan ajar yang dibuat-buat itu akan ketahuan juga aslinya. Maksudnya gimana? Kalau giliran bergaul sama orang-orang yang ada dibuat-buat ajarnya, tapi giliran ketemu sama yang punten, ya kategori menengah ke bawah kelihatan aslinya. Nah yang seperti itu, itulah yang kata Nabi yang pertama wajahun abisun. Wajah yang dimana auranya jadi masih tetap aura-auran. Karena inner beauty-nya tetap nggak keluar. Beda, emang ajar natural. Jadi ambil siapa aja juga ya begitu adanya udah. Tapi ibu rasakan ada nggak teman yang kadang-kadang senyumnya pilih kasih. Kalau emang orang yang datang orang gedean, ya maksudnya bukan orang gede bukan. Ya orang yang kira-kira terpandang ya tapi ketemu sama orang yang susah. Nah dibedakan. Nah itu ya yang pertama. Yang kedua apalagi katakannya Nabi, lisanun fahisun. Lidah yang ini walaupun memang balut dengan jilbab mungkin yang sere ampi ke tanah. Iya, kalau yang laki-laki mungkin saking pakaian sunahnya pakai udeng-udeng kalah gedenya ban Vespa. Sorbannya ampi 50 meter, tapi aslinya nggak ketukar apa? Lisan tetap aja kalau udah ngomong nyelekit. Tahu nggak nyelekit? Jadi kalau kata orang tua jangan dah ngomong media, kenapa? Karena lisannya nggak ada sekolahannya. Tuh, ya ucapannya nggak ada saringannya. Jadi selalu aslinya kalau ngomong ya Allah ya Rabbi. Nah itu kenapa? Tadi yang kedua. Atau mungkin nggak begitu, tapi yang ada selalu pandai mendekati kepada sipulan-sipulan. Tapi ujung-ujungnya akhirnya ntar banyak yang dikhianati. Oh udah bangun udah. Ada 4 tadi. Ya. Tanda ini tanda nih. Oke. Ya. Yang ketiga kolbun syadidun. Hatinya tetap keras. Yang keempat yadun bakhilun. Tangannya tetap aja koret. Pelit ya. Masya Allah. Begitu. Baik terima kasih Abi atas jawabannya. Ibu Reni Sama-sama. ditulis nggak tadi ada 4 poin tadi disampaikan.
Ditulis dalam hati insya Allah ya. Insya Allah. Paling nggak ditulis di status lah ya. Baik, boleh kembali lagi Abi. Nah sekarang nanti untuk penanya berikutnya akan dijawab oleh guru kita Ustadz Tile. Kami persilahkan Bapak Hafifi yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Hafifi, boleh berdiri Pak Hafifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifi dari Jamaah Baitus Salam. Sangat sederhana sekali Ustadz yang saya mau tanyakan, ada dua. Yang pertama, adakah dalam Islam berbohong itu diperbolehkan? Mohon nanti dijelaskan contohnya Ustadz ya. Yang kedua, kalau kita sudah terlanjur jadi orang munafik, kita bisa jadi orang munafik kan kita tidak tahu. Terus bagaimana cara kita taubat tidak ingin mengulangi lagi sifat kemunafikan seperti itu. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Hafifi. Silakan Ustadz Tile, boleh di sini bersama saya Ustadz Tile. Masya Allah, luar biasa Pak Hafifi. Ada nggak bohong yang dibolehin Bu? Ada nggak? Hah? Dasarnya bohong tetap bohong, tetapi para ulama membagi bohong itu menjadi beberapa kriteria. Ada bohong yang boleh kita melakukan bohong. Contohnya bagaimana? Ibu, ada orang nyari-nyari tetangga kita, ibu kenal gak sama Pak Udin? Ada Pak, kenal saya. Terus Pak Udin saya mau bunuh. Tahu nggak di mana Pak Udin adanya? Nah, padahal ibu tahu, di situ ibu boleh berbohong. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan seseorang nyawa. Nyawa seseorang diselamatkan, boleh bohong, nggak apa-apa. Terus bagaimana Pak Ustadz? Saya kalau bohong sama suami boleh nggak? Nah, yaudah. Ini biasanya nih Bu. Pak Ustadz, saya nemuin duit di kantong baju suami saya. Apakah saya harus jujur bilang atau saya diem saja? Bu, kalau ibu langsung rendem di cucian berarti ibu telah kena pasal pencucian uang. Bu, kalau ibu langsung belanjain berarti ibu telah menghilangkan barang bukti, itu pasalnya. Kalau ibu diem aja ibu mengumpetin barang bukti. Nah artinya apa? Ada bohong yang boleh ditoleran, boleh ditolerir. Artinya apa? Ketika dasarnya bohong memang tidak bagus dan tidak dianjurkan, bahkan ciri-cirinya udah jelas, itu adalah bagian daripada sifat orang munafik. Apakah sifat itu bisa berubah dan kita bisa melakukan taubat? Karena sifat dengan tabiat beda. Ibu, halo. Tabiat itu Al-Imam Ali karramallahu wajhah bilang, apa kata beliau? Tabiatul insan la yuziluha illa bikafan. Tabiat seseorang itu nggak bakal hilang kecuali kalau sudah dibungkus dengan kain kafan, mujur ngalor. Bu, artinya kematian, tapi sifat masih bisa dirubah. Tanda masih bisa dirubah. Kenapa? Pertama, bagaimana caranya bertobat? Harus dengan taubatan nasuha. Bu, ada orang yang merasa dirinya, gua bener-bener bohong. Kan karena penyakit munafik ini Bu, penyakit batin. Bu, kadang orang lain lebih tahu dulu ketimbang kita. Kalau penyakit zohir orang lain nggak tahu, kita duluan yang tahu. Kalau penyakit zohir kita dulu yang lebih tahu. Kita umpama punya bisul Bu di paha, umpama punya bisul di paha Bang. Temen datang bercanda main tabok aja itu paha kita, ya kan sakit kita. Kenapa? Karena dia temen nggak tahu kalau kita punya bisul di paha, bener? Tapi kalau penyakit batin, kadang orang lain lebih tahu dulu Bu. No dia no, yang ngomongnya gak enak banget no, gue tandain no dia no. Artinya apa Ibu? Penyakit jujur, penyakit bohong, penyakit khianat itu kelihatan langsung
terbukti, terrealisasi melalui kita, terasa teman-teman yang model-model tukang bohong ya Bu, yang nggak pernah nepati janji, ketahuan, di mana lu? OTW. Udah di mana? OTW, padahal belum mandi. Bener kan? OTW udah biasa tuh, ketahuan diciriin, no dia no, yang tukang OTW doang. Bener Bu? Udah di mana nih? Gue udah di Empang nih mancing ya kan? OTW. Padahal belum siap tuh Bu. Udah kita ciriin. Bagaimana caranya bertobat? Ya. Yuk sama-sama kita introspeksi diri kita semua Pak Afifi. Bukan kita semua, saya pribadi. Karena sifat itu semua ada pada diri kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita taubatan nasuha, kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Begitu kira-kira. Amin. Ya, Amin. Terima kasih Guru Ustadz Tile. OTW ke situ ya Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Tile atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan buka pertanyaan melalui Instagram kami yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar kami melalui Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Kami akan bacakan nanti para penanya di segmen 4 dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kita Ustadz Tile dan juga Abi Pantun. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.